Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kali ini kakak akan membahas soal kurikulum merdeka, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kelas 8, halaman 50-53. Rajin berlatih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel kakak. Semoga bermanfaat. Selanjutnya, pembahasan rajin berlatih. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling tepat. Nomor 1. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang menunjukkan pengertian iman kepada kitab secara tafsili adalah A. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya tanpa harus mengetahui nama kitab dan rasul penerimanya. B. Mengimani penjelasan Al-Quran dan hadis yang menyebutkan kitab-kitab Allah secara terperinci seperti nama dan nama rasul penerimanya. C. Beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW maupun para nabi terdahulu. D. Membenarkan kitab-kitab Allah di dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkannya dalam perbuatan sehari-hari. Jawabannya B. Mengimani penjelasan Al-Quran dan hadis yang menyebutkan kitab-kitab Allah secara terperinci seperti nama dan nama rasul penerima. Selanjutnya nomor 2. Perhatikan tabel berikut. Pasangan kitab Allah dan bahasa kitab yang benar adalah A1D 2A 3B 4C, B 1D 2B 3C 4A, C 1D 2C 3A 4B, D 1D 2A 3C 4B. Jawabannya A 1D 2A 3B 4C. Nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Diturunkan di Bukit Sinai. 2. Membuat akhlak dan budi pekerti. 3. Diturunkan secara berangsur-angsur. 4. Perintah untuk mensucikan hari Sabtu. 5. Mengandung perintah mengesahkan Allah. Pernyataan yang berhubungan dengan kitab Al-Quran terdapat pada nomor A, 1, 2, dan 3, B, 1, 3, dan 4, C, 2, 3, dan 4, D, 2, 3, dan 5. Jawabannya D, 2, 3, dan 5. Nomor 4. Perhatikan narasi berikut. Kitab ini diturunkan di daerah Yerusalem sekitar 10 abad sebelum Masehi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Kipti. Kitab ini berisikan zikir dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nasihat-nasihat tentang kebaikan bagi manusia. Kitab yang dimaksud pada narasi tersebut diturunkan kepada Nabi A. Musa alaihi salam, B. Isa alaihi salam, C. Dawud alaihi salam, D. Ibrahim alaihi salam. Jawabannya yaitu C. Nabi Dawud alaihi salam. Nomor 5. Perhatikan narasi berikut. Kitab ini diturunkan di daerah Yerusalem sekitar 1 abad sebelum Masehi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Suryani. Berikut ini yang menjadi isi pokok kitab pada narasi tersebut adalah A. Perintah menyucikan dari perilaku duniawi yang berlebihan. B. Zikir dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
C. Pengetahuan tentang alam semesta dan astronomi. D. Menyucikan hari Sabtu. Jawabannya yaitu A. Perintah menyucikan dari perilaku duniawi yang berlebihan. Nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Meyakini kebenaran semua kitab terdahulu. 2. Hanya meyakini isi kandungan yang sesuai dengan Al-Quran. 3. Meyakini bahwa kandungan yang berbeda dengan Al-Quran berarti salah. 4. Meyakini bahwa kandungan kitab terdahulu hanya berlaku pada zamannya. 5. Meyakini bahwa semua kandungan kitab terdahulu sudah tidak berlaku lagi. Pernyataan tentang iman kepada kitab terdahulu yang benar terdapat pada nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 2, 3, dan 4, D 2, 3, dan 5. Jawabannya B 1, 2, dan 4. Nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mengikuti kajian majelis taklim. 2. Membaca terjemah Al-Quran. 3. Mempelajari ilmu tajwid. 4. Merenungi maknanya. Pernyataan yang berhubungan dengan kegiatan memahami Al-Quran terdapat pada nomor A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 2 dan 4, D 3 dan 4. Jawabannya yaitu C 2 dan 4. Nomor 8. Perhatikan ilustrasi berikut. Andi rajin membaca Al-Quran setiap hari. Ia juga aktif di grup sosial media kelompok pengajian. Setiap kali mendapat informasi dari grup sosial media, Andi segera mengirimkan informasi itu ke grup sosial media kelas. Suatu ketika Andi mengirim informasi tentang kemurnian Al-Quran dan kepalsuan kitab Injil di grup kelas. Informasi ini pun diprotes Yohanes, teman satu kelas Andi yang beragama Kristen. Yohanes merasa kiriman Andi di grup kelas tidak menghargai kitab suci umat Kristen. Bagaimana pendapatmu tentang permasalahan ini? Jawabannya, yang pertama, A. Sikap Andi sudah benar karena menyampaikan kebenaran Al-Quran kepada teman-temannya. B. Andi seharusnya tidak membagikan informasi itu ke grup kelas karena ada Yohanes yang beragama Kristen. C. Andi perlu mendalami makna kemurnian Al-Quran secara moderat sehingga bisa lebih menghargai kitab suci umat beragama lain. D. Andi seharusnya membuat grup khusus untuk peserta didik yang beragama Islam dan membagikan info itu di grup khusus agama Islam. Jawaban nomor 8 yaitu C. Nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan-pernyataan berikut ini benar, kecuali A. Tidak ada agama yang sama karena pemahaman dan praktek berbeda. B. Islam, Yahudi, dan Nasrani memiliki sejarah nabi dan kitab suci sama. C. Semua agama sama karena pada dasarnya nabi dan kitabnya sama. D. Meskipun berbeda, ada kesamaan di dalam semua agama. Jawabannya yaitu C. Semua agama sama karena pada dasarnya nabi dan kitabnya sama. Nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mempengaruhi agar Yahudi dan Nasrani masuk Islam. 2. Mengusir Yahudi dari Madinah karena tidak mau memeluk agama Islam. 3. Berhubungan baik dengan Yahudi dan Nasrani dalam kehidupan sehari-hari. 4. Bekerja sama dengan Yahudi dan Nasrani melindungi Madinah dari serangan musuh. Pernyataan tersebut yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap Yahudi dan Nasrani di Madinah adalah A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 2 dan 4, D 3 dan 4. Jawabannya yaitu D 3 dan 4. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.